kita kan tahu kebudayaan itu kan ada beberapa tadi ada benda dan tak benda gitu. Nah, tak benda itu sendiri kan adalah salah satunya seni budaya, kesenian gitu. Ya. Kesenian baik tradisi maupun kreasi. Nah, kita kan tahu ada wadah yang namanya Dewan Kesenian. Nah, Dewan Kesenian pun kalau boleh saya bilang mohon maaf nih kalau boleh memang juga mati suri gitu. Dewan Kesenian dan memang kita juga ada yang di situ. kita juga sebenarnya tapi memang eh, kenapa sih maksudnya apa nih menyikapi tentang Dewan Kesenian kita yang mati suri, apakah ada langkah-langkah untuk kita menghidupkannya kembali atau gimana ya? Karena itu juga bagian dari misi kebudayaan ini. Sebenarnya begini Bang Kiki, untuk Dewan Kesenian memang Dewan Kesenian pernah cukup aktif Bukan dulu pernah ya. memang Dari 2007 saya ingat dulu, 2008 gaungnya sampai memang luar biasa. 2000 mungkin 2015-an Zaman-zaman kita berjuang. ya, itu masih cukup aktif. Banyak karya yang dibuat, kemudian banyak aktivitas yang dilakukan, penggalian kesenian, pembinaan itu sangat intensif sekali. Seiring perjalanan waktu memang dengan di waktu yang lalu ini Dewan Kesenian kan untuk ketua biasanya diambil dari unsur pimpinan daerah lah gitu. Dari awal waktu itu Ibu Bupati, Ibu Ngesti Suprapti, kemudian di periode berikutnya Ibu Ilyas, ya, Ibu Bupati, dan yang terakhir memang untuk ketua berganti, tidak di Ibu Bupati tapi di Bapak Haji Wan Soehardi. Jadi model kepengurusannya sudah berubah sedikit. Jadi sejalan dengan itu juga mungkin kalau boleh kita katakan memang kebijakan anggaran ini juga mempengaruhi hidup dan mati surinya Dewan Kesenian. Kita tahu bahwa di masa yang lalu itu Dewan Kesenian mendapat kucuran anggaran untuk melaksanakan kegiatannya itu yang bersumber dari bantuan hibah pemerintah daerah. Pada waktu itu mungkin dari 2007, 2008 sampai 2014 itu kan hibah masih rutin diberikan kepada baik itu organisasi yang plat hitam, yang non pemerintah maupun yang di bawah naungan pemerintah gitu. Nah, Dewan Kesenian juga yang merupakan lembaga yang semi pemerintahan yang berada di bawah binaan pemerintah, yang boleh kita kan plat merah. Tetapi dengan kondisi anggarannya memang tidak tersedia lagi untuk kegiatan-kegiatan pembinaan itu. Secara sendirinya juga ini vakum. Nah, ini juga kita juga agak sulit mengatakan di mana salahnya. Kita tidak nyari salah maksudnya. Iya. Kita memang kalau saya lihat memang keadaan yang memaksa, saya lihat gitu kan, keadaan yang memaksa sehingga itu tidak berjalan. Selain daripada kesibukan mungkin tadi anggaran juga mungkin. Ya, kemudian juga Bang Kiki memang dalam penyelenggaraan kesenian kan memang tidak hanya terfokus pada bebannya dibebankan kepada Dewan Kesenian saja. Tapi ini juga merupakan tanggung jawab dari semua pihak, pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga-lembaga gitu kan. Nah, yang terjadi sekarang adalah bahwa kebudayaan ini khususnya kesenian memang tidak mendapat ruang gerak yang cukup gitu. Kalau boleh kita ibaratkan bahwa kesenian ini memerlukan panggung untuk hidup. Kalau ikan memerlukan air untuk hidup, kalau penulis memerlukan pena dan kertas untuk bisa berkarya. Nah, kalau seniman memang memerlukan panggung untuk bisa mengekspresikan apa yang menjadi karya-karya mereka. Nah, di sini Bang Kiki yang jadi persoalannya. Berarti kompleks masalahnya. Nah, Dewan Kesenian itu memang adalah wadah untuk mengapresiasi atau mengakomodir kesenian-kesenian yang ada di Natuna, karena kesenian juga bagian dari kebudayaan. Nah, wadah atau tadi kita butuh media atau kita butuh tempat. Nah, kenapa sih sampai saat ini tuh kita belum punya gedung atau tempat pertunjukan?
berapa biaya dibutuhkan dan apa kesulitannya tuh apa gitu. Kira-kira apakah pernah disampaikan seperti misalnya Pekanbaru punya Idrus Tintin, Batam punya Sumatera Expo yang standar, Jakarta kita tahu lah dia punya banyak, tapi yang sering kita pakai itu Sasono Langan Budaya di Taman Mini. Itu impian, saya juga memimpikan bahwa Natuna suatu saat harus punya itu. Apa sih? Ini hal sampaikan ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh. Jadi secara garis besar saya katakan bahwa kebudayaan itu masih sangat sempit ruang geraknya. Itu dua kata kuncinya. Bahwa dengan sempitnya ruang gerak kebudayaan, ini akan berdampak pada kebijakan-kebijakan tentang kebudayaan. Kebijakan ini baik berupa kebijakan program, kebijakan anggaran gitu. Kami tidak mengatakan bahwa anggaran adalah satu-satunya persoalan, tidak. Tetapi banyak hal yang sangat kompleks dalam kebudayaan itu. Tetapi anggaran juga mempengaruhi kebijakan anggaran, mempengaruhi terhadap liku-liku perjalanan kebudayaan ini. Bagaimana sekiranya dengan anggaran yang minim ini kita dapat membangun sebuah sarana yang memadai untuk membuat panggung pertunjukan gitu kan. Nah sebenarnya panggung sederhananya sudah kita konsepkan itu di Padang Kura. Nah itu dari awal memang kita merencanakan itu sebagai tempat pertunjukan sederhana buat sanggar-sanggar berlatih di situ gitu. Kemudian didukung juga dengan atraksi laman gasingnya di situ, laman atraksi gasingnya ya di situ. Ya memang dalam perjalanan itu sedikit beralih fungsinya. Sekarang tapi masih bisa difungsikan. Anak-anak pun sering latihan di situ. Iya benar. Cuman memang kembali lagi bahwa untuk memacu gairah berkesenian ini juga dibutuhkan fasilitasi dari pemerintah daerah kan begitu. Tidak hanya cukup sanggar berlatih tanpa ada pagelaran, tanpa ada festival. Kita tahu bahwa selama ini mungkin ada beberapa tahun yang lalu dibuat festival-festival yang pada prinsipnya dalam upaya mendukung pengembangan pariwisata daerah gitu, seperti Panturistik Festival. Tetapi menurut hemat kami esensi dari pelestariannya sendiri masih belum menyentuh, Mungkin festival seperti Panturistik itu lebih menyentuh kepada konsep penjualan. Ya, konsep menjual gitu ya, sudah berupa hidangannya lah seperti itu. Tetapi kebudayaan ini juga memerlukan ruang dapur. Ruang dapur yang untuk meracik itu semua. Dia memerlukan ruang gerak untuk bagaimana kesenian-kesenian ini dapat terus berlangsung pembinaan itu secara rutin berkala gitu, mungkin dalam rentang waktu bulanan gitu kan, mingguan, sehingga dibuat secara rutin sehingga sanggar-sanggar ini berkembang. Dan yang paling juga satu event yang paling penting dalam kebudayaan, kalau saya melihat, kalau untuk kesenian tari dan musik ya ini adalah salah satunya adalah parade tari daerah. Parade tari daerah ini akan memacu semangat daripada seniman-seniman tari dan musik di kecamatan-kecamatan untuk ikut berkompetisi di momen festival parade tari ini. Tetapi parade tari ini sendiri sudah lama tidak dibuat di tingkat daerah. Kita hanya melakukan seleksi begitu, yang sedikit tertutup. Artinya kita hanya memilih mungkin satu sanggar dengan sistem penunjukan langsung. Nah ini juga berpengaruh terhadap motivasi daripada seniman-seniman tari dan musik di kecamatan, sehingga ya kami berarti juga untuk apa begitu. Nah sementara tidak ada event yang kami kejar. Jadi akibatnya di kecamatan-kecamatan itu boleh katakan hilang semangat lah dalam kesenian ini gitu. Itu salah satu rumah kita. Saya lihat memang, tapi makanya tadi sebenarnya memang oke lah kalau kita membangun memang mungkin perlu dana yang agak tetapi seperti seperti pembangunan pantai Piwang, sebenarnya udah ada panggung kecil untuk itu. Tapi maksud saya, kita kan pernah ke Bali. Di Bali itu kan banyak sekali ada panggung terus tempat duduk step-step, walaupun dari semen sebenarnya, tapi ada tempat duduk orang untuk duduk untuk menonton. Seperti itu tuh sebenarnya kalau dikasih masukan kepada siapa pengelola itu untuk desainnya dari awal,
itu mungkin bisa. Betul. Barangkali mungkin bisa. Seperti juga sama di TIC, mungkin sekarang udah jadi Pusat Informasi Geologi barangkali. Itu kan ada ruang yang bisa kita pakai untuk sedikit panggung, namun konsepnya itu adalah seperti mini teater gitu, tempat orang duduk dan ada panggungnya sendiri, ya agak makin naik gitu kan. Nah kira-kira kalau itu diusulkan, maksud saya dalam desainnya kita usulkan, barangkali mungkin bisa. Iya, mungkin begini, untuk panggung di Pantai Piwang itu sendiri, dari awal pembangunannya memang tidak pernah dikoordinasikan ke kita tentang bagaimana sih konsep panggung yang dibutuhkan gitu. Sayang, gitu kan. Atau minimal mengakomodir seniman-seniman lah. Bagaimana seniman bisa diajak berdiskusi sedikit bagaimana sih konsep panggung yang baik untuk Pantai Piwang itu gitu. Sebenarnya kami sudah pernah menyampaikan hal ini kepada rekan-rekan DPU. Tapi setelah panggung itu berdiri, kami juga di awalnya tidak tahu bahwa itu akan ada panggung di situ. Kan jadi begitu gitu. Iya, langsung barang itu dibuat tanpa adanya permintaan mungkin berkoordinasi lah, meminta sumbang saran lah kepada kita mungkin tentang bagaimana sih panggung yang baik untuk mengakomodir kebutuhan kawan-kawan seniman. Kita yang tahu nih, kita seniman tuh kita yang tahu konsepnya tuh harus bagaimana gitu kan. Sebenarnya sangat sayang, tempatnya paling strategis sebenarnya. Iya, betul. Tempat terbuka, menjadi pusat orang untuk melakukan segala aktivitas. Tapi mudah-mudahan ada celah lah untuk ke situ. Kami memang berharap Bang Kiki memang panggung itu paling tidak itu 60 cm harus ada ketinggian paling tidak kan seperti itu. Sehingga penonton yang di depan ini tidak menutup pandangan mata yang di belakang. Kalau sekarang kan ketika ada beberapa orang di depan ini tidak kelihatan lagi. Saya tuh sangat memimpikan seperti kita pernah lihat tari kecak di Uluwatu atau kalau nggak salah di Bali. Itu kan kita melihat dia sebenarnya juga tidak terlalu tinggi sekali panggungnya. Bahkan dia di lantai, kitanya yang duduk mengelilingi. Tapi kita yang diberi trap. Nah, maksud saya itu kalau di dalam gedung pertunjukan itu kan memang begitu dia, panggung di depan kayak Sumatera Expo di Batam, panggung, terus tempat duduk makin tinggi. Mudah-mudahan itu, tapi tidak salahnya, mudah-mudahan setiap tahun coba saja diajukan, barangkali itu bisa tembus berbagai macam cara. Kita ada wakil rakyat kita yang bisa kita tempat ngadu hal segala macam. Kalau tidak kita paksa, mungkin akan sulit. Kalau menunggu ini jadi dinas kebudayaan, mungkin tingkat prioritas dan anggaran juga masih dalam pemikiran, tapi tidak menutup kemungkinan. Mudah-mudahan, saya berharap betul ada tempat pertunjukan lah. Kalau tidak dia gedung, ya tempat terbuka yang seperti referensi kita di luar. Nah, mudah-mudahan itu bisa terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Ya, memang kami juga sebenarnya berharap memang ke depan ini kebudayaan memang bisa menjadi suatu badan yang berdiri sendiri lah, baik itu dia berupa kantor kah, dia berupa badan, berupa dinas kah, terserah. Yang penting dia bisa mengurus kebudayaan ini dengan baik. Lebih fokus. Sekarang Bang Kiki memang yang kami bayangkan museum akan segera beroperasi. Ini juga menuntut biaya. Dan tidak kecil kan tentunya, tidak kecil. Kalau nanti rumah adat kita juga sudah berdiri, ini juga merupakan operasional. Kesenian kita perlu diurus, adat tradisi kita perlu diurus, cagar budaya perlu diurus. Jadi banyak sekali yang perlu diurus. Jadi dengan ruang lingkup yang saat ini memang sangat sempit gitu, sempit bagi kita untuk sedikit kewenangan terbatas. Memang juga ini berpengaruh juga terhadap kebijakan anggaran. Nah, menyinggung tentang rumah adat, itu juga salah satu impian. Saya pergi ke Belitung, jadi di sebelah rumah dinas bupatinya itu ada rumah adat, dan disitulah kita tempat nyambut orang. Sama juga dia Melayu secara umum, kita juga Melayu, tapi sampai dengan saat ini kita belum punya rumah adat. Mana sih rumah Melayu Natuna? Sehingga agak sedih sih rasanya, tapi akan ada. Begini, untuk rumah adat memang tahun 2014 itu sudah pernah juga dianggarkan, memang dianggarkan untuk rumah adat. Tetapi
belum dapat terrealisasi waktu itu karena ada defisit gitu, ada defisit. Kemudian 2019 itu sudah dianggarkan juga, tetapi masih belum terrealisasi juga karena memang yang pertama belum ada DED untuk rumah adat itu sendiri, belum ada DED. Di sisi yang lain masih belum ada kesepakatan tempat waktu itu, apakah dia akan ditempatkan di sekitar Masjid Agung, kemudian juga apakah memang akan berada di samping Museum Natuna, gitu. Karena memang di situ memang direncanakan di samping museum itu kan masih ada lahan Pemda sesungguhnya, dan itu kita rencanakan sebagai komplek kebudayaan. Di situ ada panggungnya, di situ ada rumah adatnya, di situ ada museumnya. Jadi itu komplek terpadu lah untuk kebudayaan seperti itu. Kalau boleh itu dipertahankan. Ya, kami berharap itu dapat diwujudkan ke depannya. Saya lebih setuju memang itu di satu lokasi. Di situ ada museum, ada tempat pertunjukan, ada rumah adatnya sekalian di situ. Jadi satu komplek. Jadi kita bisa lebih terkonsentrasi baik dari pengurusnya, yang mengelolanya juga. Jadi kita di satu tempat lebih enak kita untuk mengelolanya, dan saya yakin itu akan bermanfaat sekali. Nah, gimana nih? Nah, kira-kira wajah seni budaya atau kebudayaan di tahun 2021, mengingat kita akan tidak bicara politik, tetapi memang dia akan berganti ke kepemimpinan. Kira-kira nih, apa arahnya? Walaupun berganti kepemimpinan, tapi kan kita mengajukan sudah dari sekarang gitu untuk wajah 2021. Baik, Bang Kiki, jadi begini, untuk 2021 ini kalau boleh kita gambarkan bahwa sepanjang perjalanan Kabupaten Natuna, mungkin anggaran yang terburuk adalah tahun 2021. Akan kita hadapi itu. Ya, dan ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Ya. Yang bukan juga di Kabupaten Natuna, tapi semua daerah dunia juga. Jadi ini boleh dikatakan hampir di ambang krisis kita nih kan. Belum krisis, tapi yang mudah-mudahan krisis tidak terjadi. Ya. Program PEN pemerintah ekonomi nasional ini dapat segera mengatasi kendala yang ada sekarang. Dan memang dampak dari kondisi yang ada ini berdampak juga terhadap kegiatan 2021, ya, khususnya dalam bidang kebudayaan juga. Tetapi bagaimanapun ini harus berjalan Bang Kiki, dan kami sudah membuat program-program paling tidak mungkin untuk memfasilitasi beberapa pagelaran gitu ya, beberapa pertunjukan. Jika memang tidak mungkin melalui pertunjukan langsung, mungkin nanti kita akan coba memformatnya menjadi virtual. Jika mungkin tidak bisa mengakomodir mungkin setiap bulan, mungkin berapa bulan sekali kan seperti itu. Tetapi fasilitas ini harus berjalan, pembinaan harus tetap berjalan agar dia tidak menjadi mati. Karena kebudayaan ini bila dia sudah tertidur pulas, maka ini akan semakin hilang. Dia akan nyaman tidur. Nyaman tidur, artinya hilang, dan jadi tinggallah kenangan. Jadi memang ini perbedaannya para kebudayaan dan pariwisata. Kalau pariwisata memang dia akan menghasilkan sesuatu untuk daerah. Kalau kebudayaan, pemerintah harus mengeluarkan sesuatu untuk melestarikan kebudayaan ini. Iya. Jadi kalau tidak ada budaya, pariwisata dia juga tidak mengurangi nilai pariwisata itu sendiri. Jadi dia memang pelengkap daripada pariwisata itu sendiri. Kalau saya bilang bukan pelengkap, malah merupakan satu tumpuan utama. Karena orang jika melihat pantai mungkin 2 kali 3 kali sudah bosan. Tapi kalau ada atraksi di situ, ada kebudayaan, maka inilah yang akan diulang. Karena ini akan terus berganti, tidak sama antara hari ini dan besok. Kalau orang mau lihat tari kecak, dia ke Bali. Dan itu berulang-ulang. Itu berulang-ulang ke destinasi. Selain dia lihat tebing-tebing batu di Uluwatu, dia juga ada yang dia kejar yang lain, itu tari kecaknya itu, karena ada atraksi budaya di situ. Kira-kira begitu. Nah, oke. Mudah-mudahan 2021 tidak seburuk yang kita bayangkan. Mudah-mudahan. Tetapi memang dari sisi anggaran kita harus mempersiapkan diri. Dari sisi anggaran kita harus siap. Kita harus siap dengan keadaan seperti itu. Kami sudah mencoba mempromosikan dengan seminimal mungkin anggaran itu untuk dapat tetap mewujudkan pembinaan ini tetap berjalan. Mudah-mudahan teman-teman di kebudayaan masih tetap semangat. Dan juga ini Mbak Kiki, karena ini sudah mendekati pilkada,
kami juga berharap siapapun nanti yang terpilih selaku bupati dan wakil bupati Natuna, baik itu 01, 02, urut 2 dan 1, ini memiliki perhatian khusus juga lah terhadap kebudayaan ini. Harapan kami agar kelak ya memang kebudayaan ini dapat memang mewujudkan satu jati diri Natuna. Iya. Jadi tidak lagi mati suri. Iya. Itu harapan kita. Karena kebudayaan itu mahal. Benar. Mahal sekali. Jangan sampai kita peduli ketika barang itu sudah jadi diklaim oleh orang lain. Nah, itu dia. Baru kita nak sibuk-sibuk. Tuh. Oke. Nah, kita sudah hampir di penghujung nih, Ngadisun, dari pembicaraan kita. Tadi kan sudah beberapa harapan juga disampaikan. Closing statement tentang kebudayaan. Saya berharap bahwa kebudayaan ini tidak lagi menjadi sesuatu yang boleh dikatakan samping, tetapi menjadi sesuatu yang dikedepankan. Dan melestarikan kebudayaan ini bukan hanya tanggung jawab di dinas semata, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab semua pihak, baik itu pemerintah daerah, dinasnya, masyarakat, karena masyarakat memiliki peran penting. Desa juga sekarang memiliki sebagai ujung tombak pelestarian kebudayaan justru desa, desa dan masyarakat yang ada di desa inilah ujung tombaknya. Maka kami berharap seluruh desa yang ada di Natuna ini dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, baik juga dana yang ada, untuk dapat sedikit disisihkan untuk kebudayaan. Mungkin dari DD, ADD itu bisa disisihkan untuk program rutin pelestarian kebudayaan di desa-desa masing-masing. Dan juga kami berharap masyarakat Natuna, ya, ayolah sama-sama kita tetap menjaga kelestarian budaya Natuna ini. Ya, cintailah negeri kita dengan mencintai budaya kita. Nah, kemudian kalau tak kita, ya siapa lagi? Ya, begitu. Mungkin demikian begitu. Ya, oke. Jadi memang saya mengambil kesimpulan bahwa desa itu adalah karena pelaksana juga adalah masyarakat yang terkelompok ada di desa itu. Jadi memang desa itulah ujung tombak kita untuk kalau memang melestarikan budaya, karena tiap-tiap desa itu pasti ada saja kebudayaan yang dia miliki. Oke. Sekian cahwel kita dengan Ngadisun. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber informasi bagi teman-teman sekalian bahwa kebudayaan itu, saya ambil kesimpulan bahwa begini, kebudayaan itu adalah dari mana kita bangun dan sampai kita tidur lagi. Itu adalah kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup berbudaya dalam keseharian kita di setiap kehidupan kita sehari-hari. Melestarikan budaya itu bukan hanya tugasnya Ngadisun selaku Kabid Kebudayaan, tetapi semua elemen masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sanggar, baik kreasi maupun tradisi, itu memang benar-benar harus kita meyakinkan, menguatkan diri kita untuk bahwa budaya itu harus tetap ada. Kita boleh mati tapi kebudayaan harus tetap ada. Kita mengenal Mesir itu dari kebudayaannya, dari Bali juga dari kebudayaannya, selain daripada destinasi-destinasi yang cantik. Destinasi itu akan cantik ketika ada atraksi budaya di dalamnya. Nah, jadi teman-teman penggiat budaya, sastrawan, seniman, apapun itu, jangan pernah patah semangat. Kita tetap berjuang. Mudah-mudahan Natuna menjadi daerah yang betul-betul berbudaya, baik secara lisan maupun secara praktek di lapangannya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe, tekan tombol lonceng biar teman-teman bisa terus memantau video-video saya berikutnya. Silakan like, silakan share ke seluruh teman-teman, seluruh saudara, sanak, famili dan segala macam, supaya berita-berita baik yang saya sampaikan di podcast saya ini bisa diterima atau bisa dinikmati oleh masyarakat ramai sebagai informasi yang mudah-mudahan ini menjadi informasi yang baik. Sampai ketemu di podcast saya berikutnya. Silakan komen di sini siapa lagi yang harus saya ajak untuk cahwel atau ngobrol. Saya tunggu komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.